Alhamdulillah. Semangat cuma deh kata bosnya nih. Dari kasih kasur kak. Gitu kan? Alhamdulillah. Ikannya sudah naik di kapal. Pada akhirnya tembang hari kedua malam ini. Alhamdulillah. Ikannya masih sama saat hari pertama. Nah, ini kita akan naik ke tangga selanjutnya untuk naik ke atas kapal. Mana kapal bagang ini sementara dirakit. Pak Sam, dari sekian yang pesan ini, kisaran harga selama ini berapa ya diterima bersih? Kisaran harga dari yang punya itu Pak sekitar 1,3 sampai 1,5 M. Masya Allah. Itu Sapo harga dari satu kapal bagan yang biasanya diterima Pak Sam 1,3 M sampai 1,5 M. Sapo, makan lobster dulu. Dekat. Nih lobsternya. Mantap. Assalamualaikum Sapo Aga Kareba. Mudah-mudahan madi simana muaki. Amin. Lama baru ketemu lagi di Bugis Jack 19. Program peliputan kapal bagan, kapal nelayan khas Bugis yang ada di tanah Bugis. Hari ini saya akan mengunjungi salah satu desa yang ada di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara. Tepatnya di Kecamatan Tolala, Desa Bahari, yakni mengunjungi saudara Sam Tanabe, merupakan pengusaha, pengrajin atau pembuat kapal bagan yang seperti tadi kita lihat di tayangan pembuka tadi, ada kapal-kapal bagan yang mendapat ikan melimpah. Yuk ikuti liputannya Sapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi The Bugis Jack 19, channelnya anak Bugis Jakarta. Hari ini Sapo, saya akan meliput salah satu desa yang mana desa ini terdapat pengrajin perahu bagan atau kapal bagan. Nah, yang di belakang sana ada namanya Pak Sam atau lebih dikenal dengan Sam Tanabe. Ayah kareba Sapo. ADC. Madece Magare. Alhamdulillah. Di belakang saya juga ini ada salah satu tukang dari Kampung Arah. Namanya siapa, Deng? Rahman. Itu Pak Rahmat. Nanti kita diskusi sama beliau juga. Dan ini yang topi merah ini, salah satu spesialis bagian baratengnya kapal. Nanti kita tanya-tanya juga beliau. Ini serta Deng? Pak Ali Muding. Nah, Pak Sam, bisa saya diantar ke tempat pembuatan kapal? Bisa. Sebelum kita berangkat, saya mau salam dulu sama Pak Komandan. Halo Pak Inun. Halo, assalamualaikum. Wah, mantap nih, ada anggota Polsek Tolala ini. Beliau selalu aktif patroli. Kita start dari rumah Pak Sam ini. Pak Sam, tahu siaga atau untuk kampung ini?
2012 saya masuk di sini. 2012 ya. Di Desa Bahari ini. Desa Bahari. Iya. Jadi sekitar 10 tahun di? Ya, sekitar ya 10 tahun. Oh iya iya. Sebelumnya boleh tega kipas? Dari Lapai. Oh Lapai. Iya. Kecamatan ngapa ya? Iya. Kolaka Utara. Nah sekarang kita ini di daerah mana ini? Daerah Desa Bahari, Kecamatan Tolala. Nah itu di belakang sayup-sayup terdengar suara mesin. Pasam tega onro nih pakai kaplai. Oh silakan Pak. Baik. Oh Oke. situ ya. Iya. Oke. Ayo kita ke sana sapu. Ya. Nah, sapu kita sudah berada di tempat pembuatan kapal milik Pak Sam Tanabe. Hari ini kita akan bincang-bincang diskusi tentang pembuatan kapal bagan, di mana kapal bagan ini beliau sudah memproduksi sekitar 5 sampai 6 kapal. Nah ini produksi yang selanjutnya. Jadi kita akan ke tempat kapal bagan yang diproduksi sekarang. Ini tempat pembuatan bagannya nih. Oke sapu, ayo kita masuk ke dalam lihat proses pembuatan kapal bagan yang ada di Desa Bahari, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara. Yuk sapu. Nah, cut. Jadi kita lihat-lihat bomba dulu sapu. Nah ini kita akan naik ke tangga selanjutnya untuk naik ke atas kapal. Mana kapal bagang ini sementara dirakit. Tak ketinggalan ini anggota kulade Pak Haji Mawang. Cetoi kalah. Tilo tuh suti. Coba bawa pasang taruh. Alhamdulillah kita sudah berada di atas kapal, salah satu kapal bagan yang sementara proses pembuatan. Kira-kira sudah berapa persen ini? Kondisi ini sudah 75%. 75% ya. Iya. Pak Sam, saya panggil Pak Sam saja ya. Iya. Ini kalau membuat bagang itu kan ada proses-prosesnya. Iya, Pak. Ada namanya langgasa atau lunas ya. Iya. Ada bagian perahu atau perutnya itu. Ada lantainya, terus ada lagi pala jareng, baraseng atau sayap, ya kan? Dan sebagainya. Nah, bisa dijelaskan satu persatu itu Pak Sam. Mungkin dari lunasnya dulu. Iya. Ini kan lunas ini Pak. Pertama awal dibikin itu sekarang ada lunas. Iya. Dan ukuran lunas juga itu tertentu dari besar bagangnya juga. Iya iya. Misalkan lunas sekarang ini yang dipakai ini 30 kali 30. Panjang juga ya. 30 meter panjangnya. Besarnya 30 oh iya, kali besarnya 30. baloknya. Panjangnya lunasnya ini Pak ya, ini yang Pak bagang yang paling besar saya bangun ini selama saya proses pembangunan bagang. Berapa panjangnya lunas ini? Panjang lunas ini 24 sekian. 24 meter sekian ya. Dengan ketebalan kayu 30 kali 30 cm ya. 30 kali 30. Oh iya. Jadi itu salah satu awal ya. Dari lunas dulu ya. Lunas dulu Pak. Nah, selanjutnya ada istilah perut atau bodinya? Iya, perutnya juga itu disesuaikan dengan besarnya lunas. Misalkan kalau lunas 30-30 itu Pak ya, nanti lebar perutnya 2,5 meter sampai 3 meter itu. Lebar perut baru dia melengkung naik nih, terus naik di atas. Ada istilah apa itu gading? Saya nggak paham itu apa itu gading. Gading itu adalah tulang bagang
tulang bagang itu dinamakan itu gading. Dan gading ini terbuat juga dari kayu besi. Boleh dikata kalau manusia tulang rusuk ya? Tulang rusuk ya, betul. Betul, Pak. Oh, makanya dinamakan gading. Ya, gading. Itu biasanya berapa banyak dipakai gadingnya? Kalau gading ini Pak, kalau bagan sebesar ini 24 meter itu sekitar 150 lembar. Banyak juga ya. Proses pembuatan gading itu Pak, kalau sudah selesai semua, nanti ditambah papannya lagi naik. Sudah mencapai titik tertentu itu 3,75 meter tingginya, nanti pemasangan gading lagi. Nah, setelah gading terakhir, apa langkah selanjutnya? Setelah gading terakhir ini gading-gading sayap. Dibilang sayap itu baraseng. Ya, stand baraseng. Kalau bahasa Indonesianya sayap. Sayap Ya. Nah, kalau bicara Ogina Sapo, baraseng. Nah, itu barasengnya berapa ukurannya? Tergantung pesanan atau bagaimana? Tergantung pesanan dia. Ada panjang 15 setengah, tergantung ownernya sih yang pesan. 15 meter itu diukur dari khas kapal ke kiri ke kanan atau dari ujung kiri ke kanan? Dari khas kapal. Berarti total 30. Total 30. Kiri kanan ya? Iya, total 30 bisa mencapai 31 meter. Tergantung dari panjang sayapnya. Setelah baraseng, apa langkah Setelah yang dilakukan? pemasangan baraseng itu kasih berdiri pelajaran dulu. Setelah Pelajaran yang kayu tinggi itu ya? ya tiang Tiang layar. tiang layar. Pak. Kalau tiang layar boleh dikatakan begitu ya. Yang Bagaimana proses bagaimana proses berdirinya ini pelajaran ini? proses berdirinya pelajaran itu ini pelajaran kan dikasih turun dulu di sini Pak. Iya. Ada yang ini. Kasih turun dulu. Setelah itu dikasih berdiri. Kalau kayunya sendiri dari mana ini? Dari kayu apa? Tetap kayu besi juga. Kayu besi. Ukurannya pasang berapa? Ukuran pelajaran itu Pak biasanya dipakai di sini kalau bicara masalah ukuran bisa mencapai 90 lingkarannya itu di atas. 90 ya. 90 kurang lebih 1 meter lingkaran itu. Kalau yang di bawah? Yang di bawah kan dia di Segi balok. empat. Segi 4. Dia mencapai di bawah itu ukurannya 30 kali 30. Kalau di atas lingkaran 90, 90. karena bundar, Bundar. di bawah harus 30 kali 30. 30 kotak ya. Iya, kotak. Tingginya sendiri berapa? Tinggi pelajaran itu 12 meter setengah, 12,5. 12,5 ya. Tinggi juga ya. Ini tugas atau fungsi utamanya pelajaran apa ya? Tugas dan fungsinya pelajaran itu untuk untuk mengangkat beban-beban sayap. Jadi makanya kita Pak itu ambil pelajaran itu harus betul-betul mulus, kuat. Harus juga dia kayu besi. Kapan bukan kayu besi untuk menjaga laka laut dan sebagainya sering terjadi. Biasa patah. Ini ada berapa batang dipakai pelajaran dalam satu kapal? Pelajaran itu dalam satu kapal itu Pak Dua ya. Ya. Setelah proses pemasangan pelajaran ada 2 unit. Langkah selanjutnya apalagi yang dilakukan Pak? Setelah berdiri pelajaran itu Pak ada dibilang di sini tali selain itu yang dibilangkan panganggo. Kalau istilahnya di sini apa ya? Tamber ya? Bukan, seleng dulu itu Pak. Oh, seleng dulu. Ya, ada 3 di atas, setelah itu pasang patambera. Oh, Itu dulu yang tarik semua dulu ini supaya bagus berdirinya ini pelajaran dulu. itu start seleng. Nah, baru dipasang lah tambera ini. Ya, patamberanya. Tamberan sendiri biasanya berapa banyak dipakai kawat? Kalau kawatnya itu biasanya pakai 11 sampai 12 gulung. Satu gulungnya berapa meter? Kurang lebih 100 meter.
Wih, banyak juga yang dipakai. Nah, sedangkan dia pakai itu 11 gulung. 11 gulung atas 100 meter sih di gulung. Ngomong lebih 3 kilo. Nah, ke bawah makan luka dulu. Kepala ini. Makan cami bersapu. Langkah selanjutnya setelah selesai patamberanya, pelajarannya, ini pembuatan lantai dengan kamar. Itu finishing terakhir di bagan Rambo ini. Lantai dengan Kamar. Tapi minta maaf, ada terlupa ini. Iya. Pemasangan untuk tarikan ini kapan itu? Pemasangan untuk paputarnya nanti disesuaikan nanti, Pak. Oh, jadi setelah kamar dan lantai rampung baru ya? Iya. Oh. Kalau nanti dipasangkan, biasa kan ada di belakang, ada di depan, tergantung dari keseimbangan bagan tersebut. Biasanya itu putaran itu, kalau kapan berat di depan, di belakang. Jadi boleh dikata dia paling terakhir ya, Ya. setelah finishing, Ya, setelah tadi itu ya. finishing. Dilihat keseimbangan kapal setelah diapungkan, mana lebih condong berat di belakang atau di depan, nah dikondisikan. Ya. Oh, iya. Setelah nanti finishing, putaran jangkar itu bersamaan dengan putaran dari atau dibilang jaring. Jadi saat itu dibikin bersamaan ya. Iya. Oke, jadi itulah Sapo proses pembuatan secara singkat dijelaskan oleh Pak Sam Tanabe, di mana beliau saat ini sudah memproduksi sekitar 5 sampai 6 unit kapal bagan. Saat ini proses yang selanjutnya, kapal pesanan yang selanjutnya. Untuk mesin-mesinnya bagaimana ini? Untuk mesin pendorong, terutamanya bago atau dibilang joloro, biasa kita pakai di sini 6 silinder, baik itu Enande 14 maupun Enande 16, tergantung yang punya. Kalau untuk mesin lampu, Untuk mesin lampu, biasanya dia pakai Pak 80 kWh. 80 kWh. Dengan mesin 6 silinder. Oh iya. Wah, Budi itu nampak tusi di kecamatan ini. 80 kWh. 80 kWh. Bisa disebutkan orang-orang atau daerah asalnya yang pernah pesan kapal sama kita? Iya, bisa Pak. Terutamanya dari Kabupaten Luwu Timur, khususnya Kecamatan Itu. Ada 2 bagan di situ saya pernah bikin. Nama bagan itu Al-Kautsar sama Rizky. Cuman di daerah Luwu Timur. Itu pun ada di daerah Palopok, kapal gae, Cahaya Alam 01, Cahaya Alam 2. Dan selanjutnya bagan dari Sinjai Utara. Iya. Pilong Kabilang. Ya. Selanjutnya ini yang kita review ini bagan dari Bombana, Nusa Berkembang 3. Yang kita review ini. Masya Allah. Jadi pesanannya Pak Sam ini sudah luar daerah Sapo. Mantap memang. Jadi pemirsa dan Logistik 19 khususnya pecinta bagan yang ada di Nusantara ini, boleh ketika ada yang berminat pesan kapal bagan sama beliau bisa menghubungi Facebook beliau. Apa nama Facebooknya? Sam Tanabe. Nanti kita tayangkan di sini nih nama Facebooknya. Nah, nanti di situ tanyakan, nanti chat sama beliau. Nanti di situ juga minta nomor WA-nya. Ya. Oke, Sapo. Demikian wawancara kami dengan Pak Sam Tanabe, merupakan anak Bugis
Beliau ini boleh dikatakan salah satu anak Bugis yang memiliki jiwa rantau, berjuang di tanah perantauan tanpa mengenal lelah. Dulunya di tahun 2007 pernah sebagai TKI di Arab Saudi, itu 2007. Balik ke tanah air 2010 menjadi penjual ikan. Pak baru balik sampai 2022 sampai saat ini. Beliau juga menjadi pengumpul hasil laut yang ada di Desa Bahari, Kolaka Utara ini. Dan sejak 2020 sampai hari ini 2022, beliau berprofesi juga sebagai pembuat kapal bagan seperti yang direview sekarang. Terima kasih banyak Pak Sam atas waktunya. Setelah kita wawancara atau diskusi Pak Sam, ini saya sama Pak Rahman, kepala tukangnya. Agak kareba Pak. Bagi-bagi sih. Bagi-bagi ji, alhamdulillah. Pak Rahman, ini ada berapa anggota semua yang kerja? Sekitar 17 orang. Nah, itu salah satu ciri khas dari tukang perahu dari Bulukumba Arah. Selalu harus ganjil. 17 orang beliau saat ini. Ini Pak Alimudin, salah satu spesialis pemasangan bentangan atau tambera. Pak Alimudin, syagulu biasa na pakai bentangan roh? 10 sedi guru. Terus sangesi jama biasa rodeng? Pemasangannya biasa telungoso. Telungoso? Iya. Palima kati nih roh? Iya. Selain apa ya pemasangan bentangan, agak biasa tajam kaplai. Pemasangan Barateng ya. Ya. Oh ya, ini Pak Limudin, salah satu teknisi dari bagang yang dikerjakan oleh Pak Sam. Terima kasih banyak deh. Selain Pak Sam ini bekerja sebagai pengrajin kapal bagan, juga sebagai pengusaha lobster ini, jual beli lobster. Ini sapo, mantap sekali lobsternya. Dari mana ini ditangkap lobsternya? Boleh tega? Oh, kamu serius ya? Di anu ga? Di pelihara? Di budidaya atau enggak? Langsung? Masya Allah. Oke, kasih Pak. Ini Pak Sam lagi hitung harga lobster tadi itu dari nelayan. Ternyata lobsternya itu bukan budidaya sapo, langsung di megar atau dijalai. Pakai tangan di pape. Oh, di pape. Agak bahasa Indonesia under sapo. Di panah. Nah, ini di ketapel. Nah, ini harganya kalau bisa dilihat ini bocorannya. Nah, itu harganya per kilonya sapo. Masya Allah. Mantap. Semoga berkah. Alhamdulillah nelayannya sudah terima duitnya. Semoga Pak berkah deh. Balik-balik yuk loh. Oke, makasih. Sedikit deh. Well, alhamdulillah. Ini Pak Sam ini. Kita sudah wawancara tadi sama beliau. Diundang dulu ini makan siang sapo. Ada lobster nih. Ada lobster, ada nasi bale, parede, ikan bakar baronang. Wah, kata coba-coba na sapo. Nah, ini siapa namanya? Baim. Oh, halo Baim, dadah dulu. Halo guys. Nah, ini Baim. Kita makan dulu di rumahnya Baim. Ayo kita makan. Tapi lagi. Banyak sekali persoalan. Jadi tepat sekali itu Pak. Sapo
Makan lobster dulu. Dekat. Nih lobsternya. Mantap. Kayak pagi. Ya. Alhamdulillah kami dihidangkan lobster oleh Pak Sam Tanabe. Satu kesyukuran bagi kami karena kami tahu lobster ini harganya selangit. Hehehe. Sekali lagi terima kasih Pak Sam bersama keluarga. Alhamdulillah. Capu di lobster natar Pak Haji. Sini batu nu badewe. Terima kasih banyak Pak Sam. Semoga rezekinya semakin lancar. Amin. Terima kasih banyak mamanya Baim sudah menghidangkan lobster dan bakar ikan baronang. Mantap. Mantap. Semoga rezekinya tambah lancar. Amin ya rabbal alamin.